anak muda itu berkarya, jangan manja. Woi, mesra su, teman-teman, sahabat mesra di rumah. Kali ini kita akan ngobrol jarak jauh. SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Oke, dengan sahabat mesra yang ada di sana di Jakarta. Beliau seorang dia seorang skateboarder, ganteng pasti ya. Kemudian lebih ganteng daripada aku lah. Terus jago main skateboardnya. Kemudian konten-konten juga menarik, dan hari ini kita akan bahas banyak, ngobrol banyak dengan Satria VJ. Oke, kita sambungkan dulu. Halo. Halo. Sehat Ji? Masuk ya suaranya. Masuk. Sehat Ji? Sehat. Satria VJ. Satria ini kayak Satria baju hitam nggak sih? Biasanya gue bawa kuda, tapi kali ini enggak. Oke. Ji, ini kita ada di VJ gitu ya. Kita ada di podcast Mesrasu. Mesra itu menikmati senja bersama Yuda Mahesa. Oh, oke, mantap. Buat gitu sih, nggak tahu sih. Gimana sih aktivitas perskateboardan duniawi masih lancar selama ini, atau ada hal-hal yang ya 3 bulan ini sih lumayan tersendat karena pandemi juga kan, tapi sih kalau kebetulan kalau gue juga tetap kreatif sih, jadi gue yang bisa gue karyain di rumah gue karyain aja, bikin konten aja kayak gitu sih. Fokusnya malah ke situ ya selama ini ya. Iya. Tapi sekarang udah mulai bisa ini lagi nggak, main terus kumpul sama teman-teman? Ya, udah mendingan sih mas, kan PSBB udah mulai lepas. Yang penting tetap pakai masker gitu, tetap ngikutin protokol aja sih dari pemerintah. Kalau main skateboard itu juga kan pasti tidak terlalu berkumpul, kemudian nggak mungkin dong dempet-dempetan satu papan berdua, tuh nggak ada ya, papan ganda nggak gitu ada. artinya secara jaga jarak juga memang ini ya, physical distancing memang kejaga lagi ya selama dalam proses mainnya teman-teman skateboard gitu. Nah kan kemarin sebenarnya Menpora udah sempat bilang tuh olahragawan itu nggak boleh pakai masker, nggak boleh atau nggak disarankan lah gitu, karena lumayan ngap mas. Kalau kita anak skate nih atau olahraga pakai masker ngap, malah berbahaya buat kesehatan kita ya. Iya, justru yang penting tuh begitu pengen olahraga, emang kitanya juga bersih, udah hand sanitizer dibawa, terus saya olahraga, kita mandi, jadi lebih kayak gitu sih jaganya. Jadi memang ada hal-hal protokol kesehatan kan gitu, physical distancing, tetap bawa hand sanitizer atau cuci tangan, kemudian masker gitu. Jadi ada yang sedikit harus di ini ya, dikasih kelonggaran untuk para olahragawan untuk tidak memakai masker, atau memang maskernya dibolong hidungnya atau mulutnya. Nggak bisa. Nanti bisa, yang ada ngap meninggal, kekurangan oksigen yang ada. Bukan COVID meninggal. Meninggalnya bukan karena COVID ya, karena olahraga. Iya. Ji, boleh cerita dong ke sahabat mesra yang ada di Mesrasu ini. Lu kan udah main atau mulai masuk di dunia skateboarding dari 2003, betul nggak sih? Iya betul. 2003 ya. Sampai sekarang sebenarnya perjalanan seorang Satria VJ di dunia skateboard ini seperti apa sih? Oke, sebenarnya sih kebetulan seorang Satria VJ lahir dari keluarga yang tidak mampu mas, yang serba kekurangan. Ya kan, soalnya kadang-kadang orang pengennya yang gitu tuh, yang drama gitu kan, sedih gitu, susah, tiba-tiba sukses gitu. Kayak tali kasih ya. Iya kayak tali. Apa ada juga tuh sinau urep loh Ji.
Tapi sebenarnya sih ya sama lah kayak anak muda yang lainnya gitu dulu. Ya waktu remaja, cuman yang lain pada main basket. Kebetulan gue nggak jago main basket juga, nggak tinggi juga. Terus gue mikirin gitu, gue pengennya ngapain ya. Akhirnya waktu itu main band mas gue. Gue Oh, dulu main band. Gue dulu vokaler. vokaler. Vokaler apa vokalis? Vokalis. Dulu gue vokaler. Heeh. Asik. Vokalis. Gue dulu vokalis. Terus tiba-tiba nggak bagus juga nih gue. Iya, Jadi gue nanggung pengennya suaranya. rebel. Gue dulu Heeh. vokalis hardcore mas. Hardcore. Hardcore gue. Ya, itu aliran itu keras tuh, Ji. Parah. Dulu tuh kita sering manggung bawain Betrayer. Buh. Ya bener ya. Ya Iya. kan ada kan? Iya. Iya. Wah parah deh tuh. Nah terus tiba-tiba gue pindah band, mainlah lagunya yang cengeng-cengeng, coklat, yang kayak gitu-gitu mas. Iya, lagu-lagu Terus yang gitu. jogetnya juga lama-lama kok gue cupu gitu ya kan. Gue kurang nih gue bilang. Nah main games lah waktu itu sama temen-temen Tony Hawk Pro Skater namanya gamesnya. Terus pas main, wah keren juga nih skateboard ya. Wah gue pengen bisa nih, coba cari. Nah kita dulu kan zaman itu belum ada Facebook. Iya. Friendster tuh udah ada tapi udah pengen kelar gitu lah mau perubahan ke Facebook. MIRC paling ya dulu ya, Pak. Kalah nih orang ini kapan? Dulu kan zaman BlackBerry yang gitu tuh mas tuh BlackBerry terus BBM-an kata teman-teman ada tuh di tempat di Cengkareng gitu kan. Akhirnya coba main ke situ. Terus karena di situ yang main juga kita waktu itu baru-baru dan gak bagus, gak jago lah. Hmm. Dapat info ada yang main di Senayan. Akhirnya kita main ke Senayan waktu itu. Ya dari situ sih sebenarnya awalnya jujur saya di skateboard itu cuma hobi. Tiba-tiba teman-teman bilang kenapa lu nggak ikut pertandingan, coba dong ikut pertandingan. Akhirnya ikut masuk ke pertandingan, tiba-tiba berprestasi tuh mas di situ. Nah saya lanjutin prestasinya, lama-lama akhirnya sekarang jadi profesinya. Jadi dari hobi Jadi akhirnya profesi ya. berprestasi dan jadi profesi sampai saat ini. Dan itu dimulai dari ini nggak, Ji? Maksudnya latihan bareng teman-teman atau lu sekolah gitu? Maksudnya sekolah khusus gitu? Nah sebenarnya sih skateboard ini karena masih masuk street culture ya, Hmm. dia tuh sama aja kayak anak-anak musik mas. Emang ada yang sekolah musik ada gitu ya, kayak skateboard, sekolah skateboard ada. Tapi lebih lebih OG di saat lu main otodidak gitu loh. Jadi lu datang ke tongkrongan, dapat ilmu lagi dari tongkrongan gitu sih. Karena Dibanding yang sekolah doang gitu. belajar dari skena yang ada di situ ya, apa namanya Iya, betul. komunitas-komunitas yang ada di situ gitu ya. Betul. Dan memang ini Ji, ini para skateboarder ini kan jadi idola kaum kawan, ya kan? Apalagi kita tahu lah seorang Satria Biji, ya, lucu, manis gitu ya. Tapi mereka nggak tahu nakalnya, nggak tahu ya Ji mereka ya. Skateboarder itu nakalnya, aduh, nggak ketulungan. Aku nih mas nanti kan punya anak nih cewek gitu ya. Iya. Kalau ada yang datang, kamu main apa? Main skateboard pulang, nggak Pulang, ada. nggak boleh Nakal gitu udah ya. pasti nih. Iya, Main minimal musik pulang, nggak ada. pulang. Iya, minimal dia harus inilah ya, basic hobinya itu baca puisi gitu ya. Ya, kamu apa? Aku apa namanya? Pantomim. Nah, ini gini pantomim nih. Nah, tuh. Iya, Aman, iya. aman, aman. Iya apa gitu ya. Kalau main Aman, teater nggak masih boleh ya? aman. Main teater nggak boleh. Wah, banyak drama lu katanya. Gawat kalau nggak tuh. Iya, balik ke situ Ji. Apakah seorang skateboarder itu memang harus tampak gini? Maksudnya seorang pelari atau seorang pemain bola kan tidak menunjukkan bahwa style itu bukan dari bagian-bagian olahraga dia atau aktivitas dia. Tapi seorang skateboarder itu aku lihat teman-teman lah yang main itu selalu selalu apa ya? Keren lah gitu. Itu memang yang dibangun soal apa profil yang dibangun seorang skateboarder atau gimana sih? Nah sebenarnya mas, kalau bisa dibilang ya karena skateboard ini orang tuh kalau orang bilang skateboard itu sport, skateboard itu olahraga, ya boleh aja sih. Tapi sebenarnya kalau rootsnya skateboard itu lifestyle, lebih ke gaya hidupnya. Nah, kenapa bisa dibilang bukan karena gue idealis anak skateboard juga, bisa dibilang skateboard ini menciptakan tren di anak muda. Di luar negeri itu kayak gitu, dia Ya, menciptakan tren. Kenapa? Karena skateboard ini kulturnya banyak nih mas. Anak hip hop main skate, akhirnya anak skate yang nggak ngerti hip hop ngerti hip hop.
Iya. Anak skate tiba-tiba main sama anak graffiti, main skate. Akhirnya mereka ngegambar skate. Nah, yang kayak gitu tuh, Iya. bercampurnya komunitas lain ke kita, akhirnya ngebangun sih lifestyle sendiri. Iya. That's why kalau kita lihat kadang-kadang anak skateboard yang itu rebel banget nih, celananya robek-robek gitu kan. Iya. Iya. Yang ini keren banget nih, Hmm. hype beast banget. Nah itu sih, jadinya bisa dibilang ya karena gaya hidup akhirnya lebih menarik. Coba kalau yang lain kan, mau main badminton, bajunya badminton gitu kan, Iya. nggak enak kan. Nggak boleh lah dia pakai baju tadi itu, baju Hawaii itu nggak boleh lah dia. Bahkan basket pun gitu mas, kayak basket kan kalau basket yang realnya gitu, bukan real ya, maksudnya yang basket Bukan gitu. streetball ya, bukan yang. Ya bukan streetball, itu kan lu pakai baju basket kaku kan. Kalau streetball tuh kan enggak, Iya betul. style dia gitu. Itu lalu kenapa alasannya banyak skateboarder termasuk seorang Satria Fiji akhirnya menjadi representasi brand-brand tertentu ya untuk menyampaikan pesan brand ini kepada anak muda khususnya gitu ya Ji? Iya, sebenarnya sih dari situ sih kalau gue bilang kayak bukan kenapa gue bilang si skateboard ini akhirnya menjadi tren karena skatersnya yang bikin trennya mas. Akhirnya sponsor-sponsor ini atau brand-brand melihat, wih skateboard keren juga ya kalau celananya di ngatung-ngatungin. Aslinya nggak ada mas, celana tuh dipotong. Dipotong asli sih. Dipotong. Ya kayak anak skate kan dilihat celananya belakangnya robek gitu. Wah keren tuh kalau bikin celana versi robek-robek. Aslinya memang robek. Emang kita main gitu. Jatuh-jatuhan. Cuman begitu dilihat sama brand, wah keren nih. Diangkat. Akhirnya jadi lifestyle kan. Dijual gitu. Iya benar. Prestasi seorang Satria Fiji dari 2003 bermain skateboard sampai dengan 2020 ini yang paling mengesankan buat lu apa sih? Prestasi ya? Prestasi oke. Sebenarnya sih kalau ngomongin pertandingan nasional terus ya nasional lah. Itu udah biasa lah. Kebetulan saya pernah menang di nasional juga. Tapi terus juga ada lagi prestasi yang paling saya di awal main itu paling saya senang karena saya pernah dapat penghargaan sebagai skateboarders pendatang baru terbaik waktu itu tuh. Itu 2009-an lah. Di Indonesia. Jadi, di Indonesia dari sebuah majalah gitu kayak hasil vote-nya ini dia nih yang paling pendatang baru paling oke lah dia bilang. Nah, di 2016 akhir kebetulan saya peringkat 3 dunia waktu itu. Di Chengdu, China. Di China. Ya, di China. Itu kompetisi aja ya? Kenapa? Kompetisi itu ya? Ya, kompetisi Fishworld namanya. Internasional gitu. Perwakilan brand atau perwakilan negara, maksudnya kontingen Indonesia atau? Sebenarnya sih waktu itu lebih kayak kontinen brand sih. Cuman kan karena kan di Indonesia itu kita kan kesulitan dengan organisasinya. Untuk merepresentatif anak-anak tuh susah. Jadi banyak banget anak-anak yang bertanding di luar itu karena undangan atau kita emang ngajuin untuk pertandingan di sana. Dan di saat kita menang pasti mau nggak mau gitu bawanya nama Indonesia lagi. Iya. Belum ada cabur di PON nggak? Belum ada ya Ji? Belum ada. Extreme Sport tuh nggak ada ya? DPK ada kan? Kita tuh masih masuk di ini mas, dimasuk di Perserosi, sepatu roda. Jadi kita bareng. Iya. Oh satu ini ya, satu payung dengan ini ya, sepatu roda, olahraga sepatu roda ini. Iya, harusnya sih dipisah, cuman karena belum dibentuk, akhirnya ya masih bergabung. Kalau yang aku dulu pernah tahu atau pernah dengar itu Olimpiade yang di Tokyo itu, Olimpiade pertama besok itu akan ada ini ya, skateboard ya? Ada. Kita kan udah mulai masuk dari Asian Games, terus ke SEA Games, terus masuk lagi Olimpiade. Cuman kan dipospon tuh karena pandemi kan. Iya, karena Korvak ini ya. Terus Ji, yang lu nih, skena skateboard khususnya di Indonesia gitu ya, dari teman-teman di kota-kota di luar Jakarta gitu ya, perkembangannya sampai hari ini menurut lu gimana sih? Jadi signifikan banget kah pecinta skateboard sampai dengan mengejar prestasi atau masih ada di area cuman kumpul gitu-gitu aja main skate atau segala macam itu? Nah kebetulan karena skateboard itu bisa gue gambarin sebagai seni lah, art lah, agak luas gitu mas kalau misalkan kita buat di kompleksin. Nah skateboard sekarang itu yang saya lihat justru mengarah akhirnya jadi gaya hidup.
Iya. Dimana dulu awal saya main tuh, wah gue harus menang pertandingan, gue pengen hidup dari skateboard, gue pengen dapat sponsor. Sedangkan anak sekarang tuh kayak, gue gak mau ikut pertandingan, gue main skateboard suka doang, tapi gue pengen minta sponsor. Itu kan susah tuh, nggak bisa Iya. gitu kan. Iya. Nah, kebanyakan yang kayak gitu, dan sisanya lagi ya kayak, ya gue senang aja main Iya. skateboard. Bahkan saya akhirnya di tahun ini tuh bikin movement, Mas. Namanya Skate for Everybody. Skate for everybody. Ya, jadi kayak skate untuk semua orang. Nah, movement itu saya bikin, medianya adalah kaos, collab sama Urban dan Spread Visible itu kita collab. Iya. Jadi yang kita angkat lebih ke movementnya. Terus alasannya kayak, kan banyak orang nanya gitu, kenapa sih lu bilang skate tuh buat semua orang? Saya kemarin tuh beberapa kali nyari infonya tuh kayak banyak banget orang yang main skate, penjaga alfa, dia main skate gitu di gudangnya gitu Mas, cuma lompat-lompatan gitu. Terus dia mentionin ke saya, bang gue lagi belajar lompat nih gitu. Terus saya lihat kemarin orang Gojek, pengendara ojek online, dia juga sama tuh. Ada yang pakai skateboard, bawa makanan gitu, ngantar makanan. Terus polisi juga Mas, di Sudirman tuh waktu itu polisi main skateboard di bundaran HI gitu, dia main skate. Jadi kayak, dan saya ngelihat fenomena itu kayak gila ya, skateboard tuh seluas ini loh, semasif ini. Dan kita udah nggak bisa tuh ngebatasin kayak, lu bukan anak skate, lu poser, lu udah nggak bisa tuh. Iya. Karena semua orang udah main gitu. Dan itu terjadi di kota-kota lain juga aja ya? Terjadi Mas. Di Jogja, kota-kota di daerah juga terjadi gitu ya? Terjadi. Kebetulan kemarin waktu pas pandemik lagi kencang-kencangnya kan, saya bikin satu tagline, namanya Skate Peduli COVID, Mas. Jadi kita tuh ngebagiin masker, ada sekitar, saya kemarin tuh dapat sekitar berapa ribu masker gitu, kita sebar seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita sebar, dan itu tuh semua anak skate membagikan masker itu. Dan paling jauh itu kita Timika, Papua. Oh. Papua. Sampai di situ pun Papua, komunitas kan? skate sudah ada ya berarti ya? Ada Mas, ada. Itu yang menariknya gitu loh. Iya, betul. Artinya campaign. Di Jogja juga kemarin sempat bagiin juga tuh di Jogja. Itu yang pas skateboard day itu kan sih? Beda ya? Bukan, skateboarding day belum. Itu justru beda di luar itu. Kan kalau kemarin kan saya lihat musisi bikin solidaritas, nyanyi atau bikin apa, hasilnya donasi gitu kan. Nah, di skate kan susah Mas. Kita nggak selalu punya tempat, punya rumah yang besar untuk bikin something gitu kan. Betul. Akhirnya waktu itu kayak ya udah bikin kolaborasi melalui saya dengan Mas Hari Merdeka namanya. Akhirnya kita bikin campaign di mana hasilnya kita jadiin maskernya dibagiin buat teman-teman nih, teman-teman skate yang bagiin, dan saya senangnya sih semua mengapresiasi gitu. Dan jadi ini ya, jadi campaign, maksudku gini, aku melihatnya bahwa menjadi salah satu campaign yang dibangun oleh Satria Vici dan teman-teman, bahwa skateboard itu bukan olahraga mahal. Itu juga nggak sih? Iya kan? Betul. Kan kesannya begitu ya, olahraga anak muda yang berduit, kemudian anak muda yang gaul gitu ya. Kan kesannya itu ya, yang lu mau patahkan sebenarnya stigma-stigma itu ya, betul nggak ya? Betul Mas, bahkan saya kan kebetulan bikin karya melalui buku Mas. Nanti saya kalau nggak mundur lagi, waktu itu sebenarnya bulan Maret tuh harusnya saya launching bukunya, cuman keburu pandemi. Akhirnya kemungkinan bulan Juli ini saya akan launchingin bukunya biografi saya. Jadi yang nyeritain dari awal tuh saya alay gitu, yang masih alay gitu ya kan. Maksudnya sama lah, bukan orang yang punya juga. Tiba-tiba bisa jadi sosok yang sekarang dengan punya ya yang orang pengen gitu kan ibaratnya. Nah itu saya ceritain semua di buku itu buat menginspirasi anak-anak sih. Perjalanan karir seorang Satria Vici di dunia skateboarding gitu ya. Betul. Gila, multitasking banget itu. Ternyata gila. Top. Mas, nih. Wah, keren. Udah launching belum ya? Udah jadi tuh bukunya, udah selesai. Bukunya udah jadi, udah siap semua. Cuman saya tuh kemarin kan ngincernya tetap promosi, bukan ke sayanya, tapi mempromosikan skateboardnya. Kebetulan mungkin orang umum tahunya Satria Vici-nya gitu kan. Nah buku ini saya pengen, emang kemarin tuh kita ngundang berapa banyak media gitu, kayak media cetak, media digital juga, kita undang website, sosial media, kayak gitu kita undang semua untuk ngasih edukasi gitu. Ini loh skateboard itu udah bisa jadi profesi. Betul.
someday orang mikir olahraga apa atau seniman tuh lu nggak bisa hidup dari situ gitu. Betul. Dan saya kayak ini dulu pembuktiannya. Di sini emang sedikit rada gimana ya di buku ini tuh akhirnya sedikit rada ria. Kalau saya kadang ngeliatnya jadi ria gitu mas. Nah, juga itu inspirasi ya kan harusnya ya. Jadi inspirasi. Soalnya saya gini kan, kalau saya nggak ceritain apa yang saya punya di dalam sini, akhirnya orang juga ngerasa kayak ya skateboard segitu aja gitu. Lu nggak bisa hidup di dalam situ gitu kan. Betul. Film nggak? Akhirnya saya ceritain. Bikin film, Ji? Kenapa? Nggak bikin film tentang skateboard itu udah pernah belum? Belum. Kan Jadi dalam dunia skateboard ini lu jadikan film gitu secara visual ya kan menarik kan. Nah bisa tuh mas. Jadi waktu itu temen sempat bilang kan, Ji bikin dokumenter aja. Dari lu dulu ceritain lu main skate, sulitnya lu jatuh bangunnya sampai bisa bertahan. Sampai jadi sosok lu yang serba nggak kekurangan di dunia skate gitu ya. Mungkin kalau orang kantor kan lu bisa pindah kantor. Kayak gue kan, gue mau pindah kemana gitu mas. Pindah ke skate udah nggak tahu lagi gitu. Jadi kayak serigala terakhir gitu Ji, filmnya Ji, ya kayak serigala terakhir. Nah kemarin tuh sempat pada bilang, bikin film aja. Terus gue bilang kan, wah anak skate sekarang kan digital lagi telak banget mas. Apa-apa dikit-dikit masuk YouTube atau apa segala macam kan. Akhirnya gue mikir kayak, kalau gue keluarin film itu sekarang dengan gue masih ngerasa gue bukan apa-apa di umum. Yeah. Mungkin kalau di dunia skateboard besar nama gue gitu kan. Kalau di umum kan gue belum siapa-siapa gitu. Yeah. Kayak gue harus punya karya nih. Betul. Karena ibaratnya gue gini, fakta gue ngeliat orang-orang tuh yang lu ngomong tinggi, tapi begitu kita tanya, sorry mas karya kamu apa ya? Apa ya? Itu banyak banget asli. Iya. Lu rapper gitu, misalnya rapper atau siapa gitu musisi, oke. Lu bisa gitu, gue seorang musisi, gue seorang rapper, gue seorang apa. Tapi kita tanya gitu, karyamu apa ya? Saya baru punya single nggak karya gitu. Lu harus bikin album gitu loh. Nah, itu yang saya bangun jadi kayak, wah gue kayaknya di skateboard dengan prestasi udah selesai nih, udah banyak. Kayaknya gue harus punya karya, movement lah saya jalanin. Saya kemarin jalan tuh, sosial movement saya tuh saya ke LP anak, untuk ngasih edukasi di mana mereka tuh bukan anak-anak yang terbuang. Jadi pengennya sih anak-anak itu kan semuanya di umur itu 18 tahun ke bawah mas. Dia tuh masih produktif untuk dia nanti kalau keluar dari sana bisa lebih baik gitu kan. Betul. Nah itu yang saya edukasi, lu bisa kok main skateboard, mungkin lu nanti bisa jadi atlet skateboard atau apa. Iya. Nah itu rame banget, semangat banget mereka didatengin. Harus ditularkan virus itu ke daerah Ji, kayak Ji. Kalau dibangun. Itu dia mas. Bangun campaign ke daerah. Iya sih. Itu sih emang tujuan saya kan lagi ngakalin roadshow lah. Karena kan biar gimana juga, skateboard rame ya, skateboard tuh kelihatannya wah ya, sponsor dan lain-lain oke ya. Tapi kan susah mas, butuh pembuktian yang kuat gitu, portofolio yang kuat untuk bisa kita lakuin gitu kan. Dan yang itu kan sekarang adalah proses menuju ke sana ya, artinya memang itu mas. Mudah itu ya, iya benar-benar. Kata teman gitu, lu buka toko ya? Iya buka toko gue kemarin. Kok toko lu punya skatepark? Jadi saya punya toko tuh ada skateparknya mas. Oh. Ada skateparknya. Nah di daerah yang saya buka toko itu semua anak skate tuh yang kayak thankful banget. Wah makasih banget ya. Akhirnya kita bisa main skate, ada skatepark yang proper gitu. Nah terus itu yang saya kayak movement saya yang kayak gue pengen punya legacy gitu di dunia skateboard. Pengen dikenang kayak ini warisan gue lu buat anak-anak ini yang sekarang gitu loh. Nah itu yang pengen ditularin terus sih. Betul. Ya sebelum kita ngobrol lagi Ji, ini kita mau kasih tahu ke sahabat mesra di rumah dan di mana aja nih yang lagi di tempat orang tuanya, lagi di tempat temennya, di tempat pacaran, di tempat selingkuhannya, ya nggak di tempat siapapun gitu. Kita bareng-bareng dulu melihat gimana perjalanan seorang Satria Fiji di dunia skateboarding dalam video berikut ini. Jadi ini gue akan bagiin 1000 masker buat orang-orang di CFD, tapi gue minta anak-anak yang bagiin semua. Karena temanya kali ini Go Skateboardingnya itu skate peduli COVID. Jadi itu yang hashtag kita pakai tahun ini, Go Skateboarding Day, skate peduli COVID. Jadi kita akan bagiin masker ke teman-teman di sini yang menurut gue lo random aja lo bagi.
Oke, sahabat mesra. Tadi udah lihat ya gimana aksi-aksi Satria Fiji di dunia skateboardan duniawi. Dan kabar-kabarnya nih, balik lagi nih ke Satria Fiji yang ada di sana tuh. Kabar-kabarnya toko lu udah mulai buka, dan tadi itu ya lu sempat cerita tentang ada lu bikin skatepark dan segala macamnya. Ini sebagai apa nih? Salah satu usaha untuk bertahan di masa pandemi, atau ini memang mimpi lu dari dulu, gue pengen bikin outlet, kemudian pengen mengabarkan kabar baik tentang skateboard ini karena anak muda di Indonesia terus pada umumnya gitu, gimana? Ya sebenarnya sih kemarin tuh banyak orang yang berpikir kayak gila lu ya, lu di pandemi lu buka toko gitu kan. Orang mencat-mencatin lu kenapa buka toko ya? Iya, orang mencat-mencatin lu kenapa buka toko gitu. Dan karena beruntunglah seorang Satria Fiji asik. Maksudnya kebetulan waktu itu saya udah ngeliat nih Mas, gua nggak mungkin ada selalu di realita terus gitu kan. Selama ini kan gue demo, mungkin di acara-acara besar gue demo, itu kan langsung orang bisa ngeliat wujud nyata gue gitu kan. Akhirnya gue waktu itu kepikir kayak, kenapa gue nggak bikin digital? Kenapa gue nggak main online kayak gitu kan? Akhirnya gue bikin lah YouTube gue, namanya Intip SV. Nah YouTube itu sebenarnya kenapa namanya Intip SV? Informasi tips Satria Fiji. Jadi gue pengen ngedukasi orang tentang skateboard, tapi dengan cara baru, Mas. Iya betul. Jadi kadang-kadang orang melihat kan kayak, oh kok lu bikinnya nggak skateboard banget. Kalau saya bikin skateboard banget, orang umum tuh ngeliat langsung berat, Mas. Iya betul. Terus saya main skateboard, gue takut, jatuh-jatuh gitu, aduh jadi takut, jadi males gitu kan. Iya. Nah, kali ini saya gimmickin gitu. Jadi kayak saya sempat ngobrol sama rapper kayak Tuan 13, bahkan banyak-banyak orang-orang yang di luar scene. Kayak saya ngobrolin, terus setelah video itu habis ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, akhirnya kita ngajakin dia main gitu, Mas. Ayo lu gantian, lu coba dong main, gue ajarin. Nah, itu yang edukasinya. Jadi, saya pengen ngasih tahu orang, skateboard tuh mudah kok, kalau lu tahu basicnya. Betul. Karena orang langsung coba gitu. Iya. Sampai dengan akhirnya lu buka toko yang kemarin lu launching hari Sabtu kemarin adalah bagian dari bentuk edukasi selain bentuk bisnis sendiri ya gitu ya. Betul. Jadinya dari situ begitu orang pas pandemik kan panik, Mas. Yang nggak biasa main, yang nggak biasa bikin konten karena bukan konten creator, belum main YouTube, yang kayak gitu-gitu. Terus bisnisnya juga offline. Pas pandemik, mereka bingung dong, wah buru-buru masuk ke online. Nah kebetulan gue udah duluan tuh main online, Mas. Masih ketolong lah, walaupun kena juga dampaknya. Pas sekarang ini, gue pernah kayak, dulu tuh gue sempat punya impian, gue pengen banget punya toko yang ada skateparknya. Kalau punya toko doang biasa, Mas. Nah tiba-tiba ada orang yang ya kita kerja sama gitu, dan mereka bilang, boleh kok kalau lu pengen ada skateparknya toko lu. Wah gue langsung yang kayak gue nggak ambil pusing lagi udah. Gimana caranya ini harus terrealisasi. Langsung gue kejar-kejaran tuh. Kenapa? Nama outlet lu apa? Skate Visible. Di daerah mana tuh? Di daerah Tangerang, Kreo. Ciledug. Jadi gue tuh punya brand namanya Skateboard. Itu udah melalang skateboard sekitar 3-4 tahun. Nah terus dari skateboard itu tuh segmented, Mas. Karena gue cuman bisnis papan skate gitu kan. Skateboard banget lah. Kalau orang umum ngeliatnya kayak, ngapain gue beli ya? Kan gue bukan anak skate. Nah akhirnya gue pikir kayak, gue harus punya bagian yang gak segmented. Bikinlah turunannya gue, Skate Visible, dimana dia cuma jualin aparel. Jadi nggak bentrok lah, beda manajemen lagi gue bikin. Nah dari situ ternyata lumayan nih, karena gue punya YouTube, di Instagram juga aktif. Ada gitu, Mas, wah bisa jadi penghasilan juga gue bilang nih. Itu yang gue makanya kayak harus berani lah untuk terjun gitu. Akhirnya ada ini ya, ada otak bisnis juga yang harus lu lakukan gitu ya. Ya kayak anak band buat merchandise lah gitu ya, merchandise itu gitu. Gue belajar dari anak band juga loh. Gue lihat ya, karena bekas kayak mantan anak band soalnya sih. Kalau nggak salah gue sempat nonton tuh Peter yang punya Peter Sedening dulu kan. Dulu saya jualin ini kaos-kaos merchandise, jualin stiker. Saya bilang, wah di skateboard nggak ada tuh, Mas. Nggak ada yang kepikir kayak gitu tuh. Main-main aja. Akhirnya, gitu ya. Iya, akhirnya anak skate justru kayak brand-brand yang nggak skate, dia bikinin baju skate, anak skate beli gitu kan. Iya. Lah saya mikir kenapa nggak gue
pelakunya bikin ya, berbau skate dengan karakter gue anak skate juga harusnya bisa jalan gitu Iya. sih. Prinsip kolaborasi juga lumayan kan ya selama ini dalam proses perjalanan seorang strategi di skateboarding ya. Maksudnya dengan musisi, dengan siapapun gitu ya. Ya Mas. Karena pengen lintas komunitas Mas. Sejauh ini saya lihat, ini sih di semua scene ya, kebetulan saya lihat kita di semua scene tuh terlalu idealis. Iya. Yang ngerasa scene kita paling keren sendiri lah, yang mungkin masih ada lah, skateboarders ada, bukan Satria Fiji yang kayak gitu kan. Tapi saya ngeliatnya kayak, men, kita namanya street culture loh. Kita semuanya anak-anak street yang bersama-sama gitu. Skateboard itu adanya di jalan dulu gitu. Bahkan musisi dulu juga awalnya dari jalan itu, mungkin dia pengamen atau tongkrongan gitu kan. Nah, anak graffiti juga sama. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba di saat lu gede, lu lupa tuh sama roots lu? Iya. Kenapa lu tinggalin gitu? Iya. Lu harus tahu gitu. Nah, itu yang saya kayak, gue harus ngebenerin deh. Gue harus benerin akarnya nih dari bawah. That's why kayak saya main sama anak streetball, main sama anak graffiti suruh kolaborasi sama saya. Dan itu Akhirnya teman-teman kita nyampur tuh. jadi ini ya, jadi satu kolaborasi yang sebenarnya dari akar yang sama begitu, lahir di jalanan gitu kan, sah-sah aja ya, lalu nggak dibilang bahwa Betul. Satria Fiji itu nggak megang pakem skateboarding gitu ya, nggak juga ya. Rock skateboardingnya Iya. jadi hilang. Bisa aja kan, lu apa kolaborasi sama begal gitu kan di jalan ya, begal. Begal. Ji, Langsung jago bego. iya. Lu ngelihat peluang bisnis skateboarding di Indonesia itu gimana sih? Sampai lu yakin bahwa lu buka toko dan mungkin lu punya mimpi akan buka cabang-cabang di Surabaya, Malang, Semarang gitu. Lu lihat prospek ini gimana sih? Sebenarnya kan sangat kental dengan budaya template-nya, Mas. Di mana orang misalkan dia melihat seseorang itu, makanya bisa saya bilang, saya nggak pengen tuh kalau orang bilang jadi selebgram, jadi YouTuber, wah nggak pengen banget. Saya pengen dikenal sebagai skateboarders yang menginfluence orang. Iya. Makanya kayak kepikir saya kayak, kenapa sih pelaku anak skate? Anak skate tuh kreatif loh, Mas. Ada yang bisa bikin lagu, ada yang bisa ngedit video, Iya. bahkan dia desainnya keren-keren. Cuman karena idealisnya terlalu tinggi, mereka nggak mau itu, Mas. Akhirnya mereka cuma dimanfaatin dengan corporate. Iya. Udah lu kerja aja. Dia nggak berani untuk terjun gitu. Dan itu yang pengen saya patahin tuh, stigma itu. Kayak, men, lu harus berani. Lu punya value. Iya. Cuman selama ini lu terlalu takut aja gitu kan. Tinggal Dan ngulik ngomongin value-nya itu ya. Ngomongin bisnis di skateboard ya, Mas. Putaran uang di skateboard, bahkan tuh, per tahunnya itu besar banget loh. Tapi bukan dimilikin oleh penggiat skate-nya. Justru orang-orang umum yang nggak kenal skate yang dia manfaatin gitu loh sama mereka. Stakeholder luar dari skateboard malah yang memanfaatkan itu ya. Bukan Betul. pelakunya ya. Jadi eman-eman juga ya. Di skateboard itu kita ada pertandingan dunianya, Mas. Kayak versi apa ya? Ya, Piala Dunia bola lah, kayak Piala Dunia bola gitu. Tapi kita dikenalnya banyak kan Street League namanya, Street League. Nah, Street League ini kan kalau dia bikin nih di kota di Eropa tuh, Mas, itu rame tuh. Dia pakai stadion basket. NBA kan gede tuh, full tuh orang masuk di situ. Dan itu isinya cuma skateboard, pertandingan skateboard doang. Itu tuh bisa serame itu, dan mereka bisa streamingin seluruh dunia. Di streaming ke seluruh dunia. Dan lucunya di Asia, selain Jepang, cuman Indonesia yang masih bisa nonton langsung. Oh ya? Karena kita dapat apa ya, maksudnya komunitas skateboard di Indonesia itu lumayan terbanyak se-Asia. Wah. Itu paling banyak loh. Oh ya? Hampir 36.000 orang skateboarders aktif. Jadi Di kalau Mas Indonesia? Yuda nanti main nih, Mas Yuda main, berarti kan Mas Yuda tambahan nih, nggak aktif. Kalau ntar mulai aktif jadi 36.001 jadinya. Iya. Itu Begitu banyaknya loh. data valid, Ji. Maksudnya diambil dari pelaku skateboard yang tergabung di apa tadi, asosiasi atau apa, atau gimana sih? Ya, jadi kita tuh selalu ada namanya Hari Skateboard Sedunia, Mas, tanggal 21 Juni. 21 Juni. Ya, kemarin. Ya, kemarin tuh, minggu lalu lah. Iya, betul. Ya, 21 Juni. Nah, 21 Juni itu seluruh dunia mengadakan pesta rakyatnya lah, pesta rakyat skate lah. Iya, Anak skate semua turun ke lah ya. jalan. Lebarannya lah ya ini ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya di Indonesia kita waktu itu sama media, salah satu media skate, kita bikin lah. Oke, kita ambil titik terendah dari orang-orang yang mengikuti acara kayak gitu.
Kayak Bandung, di Bandung tiba-tiba ada sekitar 2.000 orang. Wah, Di Jakarta sampai 4.000 orang. yes. Belum lagi Aceh, yang kayak gitu Mas kita kumpulin. Ternyata itu titik terendah kita yang nggak valid lah, bisa dibilang nggak terlalu valid gitu ya. Iya. Itu udah nyampe 36.000 loh. Gila. Kalau kita benerin tuh, itu bisa sampai 40.000 mungkin. Iya, Sampai iya, iya. kayak gitu Mas. Gila. Dan itu yang kita vakumin bersama di seluruh Indonesia, kayak skateboard udah nyampe 36.000 ya. Iya. Itu yang aktif. Gila. Yang nggak aktif tuh yang cuma main sekali-sekali doang, punya papan doang. Iya. Itu kalau dikumpulin kemudian disuruh milih ya apa anggota legislatif DPR udah jadi 4 tuh Ji. Ya soalnya dimanfaatkan. Iya. Iya. Soalnya kita gampang banget mempengaruhi Mas. Kalau skateboard tuh gampang banget mempengaruhi. Iya, gitu. Karena iya. kan ya kayak Mas Yuda bilang tadi kan, skateboard tuh kadang kelihatannya lebih keren lah, yang rebelnya lah, Iya. Pendekatannya banyak ya. fakenya lah ya. Iya. Fuckboy lah gitu ya. Iya. Pendekatannya Akhirnya banyak orang ya. tuh demen gitu. Gampang Iya. anak-anak muda sekarang terpengaruh gitu loh. Betul. Tapi juga harus ada campaign apa pesan-pesan positif yang harus disampaikan sebenarnya ya dari tidak Betul. sekedar fashion, tidak sekedar Fuckboy-nya gitu ya. Tidak sekedar apa rebelnya gitu, tapi ada hal-hal positif disampaikan dari situ ya, ya nggak sih? Setuju nggak sih? Nah, tapi kerennya Mas, di Indonesia sendiri ya, kalau ngomongin skateboard tuh nggak sampai ada di tingkatan jahat. Nggak ada yang jahat anak skateboard. Nakal iya, tapi jahat enggak. Beda, iya. Jahat bernakal beda Jadi, soalnya. Nggak ada tuh kayak, itu ketangkep dia anak skateboard menjamret orang gitu. Itu nggak ada tuh Mas. Sambil main skateboard. Atau dia maling orang gitu. Nggak ada. Sambil main skateboard perkosa orang tuh ada ya? Ya kan ada. Nggak bisa. Kalau cuma kenakalannya ada gitu ya kan. Nakal-nakal anak muda ada gitu. Tapi belum ada tuh sampai tingkatan dia memanfaatkan karena dia anak skateboard gitu, dia gunain papan mukulin orang sampai mati gitu. Nggak ada. iya betul. Iya benar sih. Memang jadi lalu jadi harusnya ini menjadi apa ya? Menjadi peluang buat orang-orang atau stakeholder yang lainnya ya, baik aku nggak tahu nih apakah swasta atau siapa yang memanfaatkan teman-teman skateboard jadi ajang penyampai pesan yang baik kepada anak muda, betul ya? Gitu. Nah uniknya kan kadang banyak kayak pemerintah gitu ya Mas yang saya temui, atau orang-orang di luar scene skate tuh, mereka bilang, "Ji, skateboard kenapa nggak bisa lu bikin positif aja gitu, atau attitude-nya yang oke gitu loh." Terus saya bilang kan, justru itulah uniknya di olahraga, maksudnya di skena street culture ini gitu. Kalau misalkan kita disamaratai Mas, kita nggak keren. Iya. Oke, anak band biar positif, nggak boleh tatoan. Iya. Ngomongnya nggak boleh ngomong jorok, nggak enak Mas. Enak. Itu, akhirnya saya juga nggak bisa. Bisa. Harus pakai sarung gitu, nggak mungkin dong Mas pakai sarung gitu ya. Itu susahnya gitu. Dan kadang-kadang stigma di dulu tuh masih mikir kayak, anak skateboard mabuk-mabukan doang, Iya. tatoan doang gitu kan. Uraan, kemudian nggak pernah sekolah, main skateboard mana-mana buat skateboard gitu ya. Yang tapi menurutku hari ini stigma itu sudah luntur sih. Udah lebih baik, udah luntur. Pembuktiannya udah dilakukan oleh teman-teman pelaku skate sendiri ya sebenarnya ya. Karena buatku nggak bisa orang lain yang membuktikan itu kecuali itu Mas, betul dengan seorang Satria Fiji bikin buku, entah besok bikin film, sekarang punya toko yang lalu punya menyediakan media ruang teman-teman mau belajar, sampai tadi lu bilang lu masuk ke LP anak-anak, dan itu keren sih, itu keren, maksudnya jadi inspirasi. Dan ya tadi gue bilang kalau gue perempuan gue udah suka tuh langsung lu jatuh cinta. Lu udah punya pacar belum sih? Udah punya istri Mas. Punya istri. Wah ketahuan deh, wah tenang, aduh ketahuan deh Satria. Itu pertanyaan aku mancing sih saudara Ji. Gawat nih. Ji, terakhir Ji, gue mau tanya, sampai kapan lu akan ada di skena ini Ji? Kalau ditanya sampai kapan sih Mas, mungkin gue sampai gue mati kali. Karena buat gue tuh skateboard itu, kadang orang ngeliatnya gini kan, misalkan dia seorang musisi, wah gue bakal main sampai gue udah nggak bisa main gitu kan, nggak bisa gitaris, nggak bisa main gitar gitu. Kalau gue nggak Mas, menurut gue gini, even nanti gue nggak bisa main skate lo untuk lompat-lompatan lagi, gue harus bisa ngasih legacy buat anak-anak.
Yes. Karena apa, pengalaman gue bisa gue kasih gitu kan, edukasi lagi gitu. Jadi nggak harus kayak, Ji nanti lu kalau udah nggak main lu nggak jadi anak skate dong. Enggak dong. Mungkin gue bikinin skate parknya, mungkin gue bikinin eventnya yang kayak gitu sih. Edukasi lewat training atau jadi juri nanti bisa aja ya. Gitu. Iya. Karena Satria Fiji 19 tahun gue main skateboard, gue nggak tahu lagi Mas kalau ditanya lu kerja yang lain dong, nggak tahu lagi gue nyari duit kalau nggak pakai skateboard. Malah bingung sendiri sih, ngapain Bingung gue gue. ya gitu. Karena hidup gue di sini gitu, apapun yang bisa gue dapetin Iya. duit ya dari skateboard itu sendiri, main Iya. iklan kayak show sendiri kayak bikin Iya. konten kayak ya dari skateboard. Ya, betul. Dan Satria Fiji bila dibilang skateboarding is my life lah ya. Agak. Bisa. Oke deh Ji. Ji, thank you banget lo nih udah mau bergabung dan ngobrol-ngobrol di Bilik Mesra. Ini Bilik Mesra namanya Ji. Oh sih, gue senang banget Mas. Bisa mudah-mudahan yang kita omongin bisa nginfluence orang juga gitu kan. Setuju gua. Senang Ada banget banyak gua. yang harus disampaikan secara positif dengan cara yang berbeda ke teman-teman Tuh. atau anak-anak muda hari ini gitu ya. Nggak hanya melulu Betul, Mas. menggurui, tapi bahkan yang hari ini mereka butuhkan adalah menginspirasi gitu ya. Betul. Dan siapa tahu deh segera membaik kondisi Ji, kita bisa rusuk ke Jogja atau ke Jawa Tengah. Kita bisa. Oh, mungkin saya pengen datang tuh Mas ke situ tuh. Bisa Iya. ngobrol langsung bareng kan enak tuh Mas. Iya. Banyak banget pasti. Ini durasinya berapa ya Mas? Gimana? Durasinya berapa ini? Harusnya tuh 1,5 jam harusnya Ji. Wah kurang Mas, kurang kalau Tapi- sejam setengah. Tapi nih Kurang. produser gue udah cerewet aja nih kalau udah gue lama-lama Kurang. ngobrol ya kata. Kita bisa ngebahas dunia skateboard sama saya itu bisa lebih dari 2 jam tuh Mas. Dari akar sampai sini. Karena kalau ngomongin edukasi tuh nggak kelar gitu kalau cuma 1,5 jam Mas. Masa Dan sekolah udah langsung tamat. Ih. Ji, sebelum kita tutup nih, lu ada mau sampaikan nggak sih lu atau lu punya promo-promo di toko lu nih buat teman-teman yang ada di channel YouTube ya Sky Entertainment di Mesrasu khususin. Boleh. Ya, buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang tadi gue omongin bisa menginfluence kalian dan tetap selalu positif, semangat terus. Jangan pernah ragu dengan apa yang lu jalanin, karena gue salah satu pembuktian yang hidup dari passion gue, karena gue suka skateboard, dan akhirnya gue bisa hidup di dunia skateboard itu pun sendiri. Dan kalau lu pengen belajar main skateboard, lu bisa langsung cek YouTube gue, Satria Fiji, atau lu cari aja Intip SP namanya, di situ gue ngajarin cara main skateboard dari awal sampai bisa main skateboard. Atau kalau lu pengen beli produk-produk yang gue pakai kayak gini, lu bisa follow aja Instagramnya Skate Visible juga. Di situ banyak banget produk-produk skate yang keren-keren. Ya, Oke. Thank you Ji ya. Semoga Thank you, Mas. next kita Sehat terus ya Mas. ketemu ngobrol lagi lebih dalam lagi, lebih talk deep lagi, Ci, lebih Yang penting silaturahminya selalu ada Mas. Karena silaturahmi memperpanjang umur dan rezeki. Ya. Tapi begitu ke Jogja, lu kenal ini nggak sih gitu. Gitu ah. Oke Ji ya, salam buat teman-teman Oke. di sana. Yuk, Sukses ya Ji ya. Sukses terus ya. Sehat terus. ya Mas. Tetap menginspirasi dan siapa tahu tuh buku mau di launching bisa ngobrol-ngobrol sama kita lagi nggak launching buku. Wah, boleh banget Mas. Bisa Boleh banget. ngebantu deh buat launching buku gitu. Atau Ih, jadi asik. reseller makin luas gitu. nih edukasinya. Oke, gitu Ji. Thank you. Ya. Sampai Thank you, jumpa Mas. lagi di Mesraso berikutnya. Kita akan ngobrol banyak lagi dengan Satria Fiji, teman-teman, sahabat mesra di rumah. Gitu, Satria Fiji seorang skateboarder muda, berbakat dan berbahaya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, masih di Mesraso.